Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di kajian Media Dakwah Indonesia dengan tema pada kesempatan kali ini, yakni 3 amal yang menjadikan hidup ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Lail, Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dari ayat ini ada 3 amal yang Allah sebutkan bahwa Allah akan mudahkan ketika kita mengamalkan 3 amal ini. Yang pertama kata Allah, fa'amma man a'ta, bermakna mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka Al-Qur'an, ada 3 kata yang sama. Yang pertama dengan kata zakat, yang kedua dengan kata sedekah, yang ketiga dengan kata infak. Inilah yang dimakna dengan fa'amma man a'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 doa yang langsung diminta oleh doa harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, jadikan orang yang mengeluarkan harta dengan niat ikhlas karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dia dari bala. Yang kedua, ya Allah, jadikan harta yang dikeluarkan itu berberkah dan bertambah, terus bertambah. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, ya Allah, ya Tuhan, jadikan harta yang dikeluarkan sebagai investasi awal, agar pada saat nanti dia meninggal dunia, apa yang dia keluarkan selalu menjadi investasi awal untuk akhiratnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattaqah. Takwa ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan amal soleh yang kita kerjakan. Baik itu amal yang sifatnya mahdhah, yang tata caranya, yang kaifiatnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah ghairu mahdhah sesama umat manusia. Takwa, ulama membedakan dan memberikan perbedaan dalam mengartikan. Berdasarkan dari riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay bin Ka'ab, ma maknahu taqwa? Apa itu takwa?" Dalam hal ini Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab, tapi membalikkan pertanyaan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau lakukan ketika engkau berjalan dan di jalan itu terdapat duri?" Maka spontan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menjawab, "Saya akan berjalan dengan penuh kewaspadaan. Saya akan berjalan dengan penuh kehatian agar saya tidak menginjak duri tersebut." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Wahia taqwa." Itulah takwa. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui bahwa di dalam takwa itu ada 3 huruf yang harus kita pahami. Yang pertama ada huruf ta, bermakna tawaddu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas tawaduknya makin tinggi, kualitas rendah hatinya makin tinggi, tidak menyombongkan apa yang ia miliki. Yang kedua huruf qaf, qanaah, bermakna orang kalau sudah bagus kualitas ibadah dan mencapai derajat takwa, rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala makin tinggi. Yang ketiga waw, wara, hati-hati. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kewaspadaan, tingkat kehati-hatian dalam beribadah makin tinggi kehati-hatiannya. Tidak berani dia beribadah jika bertentangan dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ketiga yang terakhir, wasaddaqa bil husna. Mempercayai, membenarkan dalam hati sanubari dengan sebenar-benarnya bahwa apapun kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang kita laksanakan, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 amal ini kita kerjakan, khususnya di momentum Ramadan ini, kita kejar perbanyak sedekah. Kita kejar kualitas takwa, tingkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita. Yang terakhir, yakin apapun ibadah yang kita kerjakan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya fasanuyassiruhu lil yusra. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini
ibadah kita meningkat, dan kualitas takwa akan kita capai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berberkah buat pemirsa kaum muslim dan muslimat, dan terkhusus kepada saya pribadi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.